Halo para kulikers di seluruh Indonesia, apa kabarnya semua? Kembali lagi di channel Jengkulik. Hari ini Jengkulik mempunyai informasi yang penting yang mau Jengkulik bagikan kepada para kulikers. Jadi para kulikers yang pengen tahu, subscribe channel Jengkulik ya, terus like, komen, dan share juga. Dan juga jangan lupa klik loncengnya biar tahu kalau ada info atau uploadan terbaru dari Jengkulik. Para kulikers, terutama yang sedang mempunyai usaha, pengen merintis usaha kue, pasti pengen tahu dong untuk menentukan harga jual dari kue yang ingin kulikers jual. Hari ini Jengkulik akan bantu para kulikers untuk menghitung-hitung harga jual agar tidak nombok tapi mendapatkan untung. Ikutin video ini sampai selesai ya kulikers. Untuk menentukan harga jual makanan yang kita jual, baik kue ataupun jajanan ataupun lainnya, kita harus mempunyai hitungan yang sangat matang ya kulikers, agar kita tidak menjadi rugi, tapi malah kita bisa mendapat cuan yang banyak. Jadi para kulikers yang pengen tahu, yuk kita. Langkah pertama yang harus kita mulai adalah dengan menghitung semua modal. Jadi semua barang-barang, bahan-bahan yang kita beli untuk membuat kue, kita hitung ya kulikers, dari beli terigunya, beli telur, beli gula, susu, bahan pengembang ataupun bahan pendukung kue lainnya. Begitu juga dengan modal untuk kemasannya kulikers, seperti plastik, mika, ataupun setelah kita sudah menghitung bahan dan untuk kemasannya, kita langkah kedua adalah menambahkan 50% dari modal tadi untuk biaya-biaya lainnya, seperti untuk listrik, air, gas, ataupun tenaga kita loh kulikers juga harus dihitung. Atau bisa juga untuk sebagai cadangan kalau kapan-kapan nih sewaktu-waktu ada bahan yang mendadak naik, seperti sekarang nih telur lagi naiknya banyak loh kulikers. Jadi ini bisa untuk jadi cadangan keuntungan kita juga. Setelah modal lainnya dan modal pendukung sudah kita hitung, maka langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan berapa persen laba atau untung yang kita mau ambil. Misalnya kita mau untungnya 50%. Jadi sudah pasti nanti kita akan mendapatkan untung setengah dari harga jual kue kita. Tapi untuk besarnya persentase laba ini atau keuntungan ini tergantung dari para kulikers ya. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan harga jualnya dari makanan yang kita jual, yaitu dengan cara modal bahan, modal kemasan ditambah dengan 50% dari modal yang tadi sebagai modal tambahan, modal cadangan, modal lain-lainnya, dan ditambah lagi dengan besarnya persentase untung yang kita mau ambil. Jadi kita menjumlahkan dari poin 1 sampai poin 3. Sekarang kita coba masuk ke cara menghitungnya ya kulikers. Jadi di sini contohnya nih, kita mau menentukan harga jual roti. Misalnya total belanjaan bahan kita, kayak misal beli terigu, vermipan, gula, susu, telur, itu misalnya sama kemasan plastiknya gitu 40.000. Itu adalah modal utamanya. Selanjutnya yang harus kita hitung adalah 50% dari modal utama yang tadi kita hitung sebelumnya. Biasanya 50% ini untuk biaya listrik, air, gas, tenaga kita, ataupun kalau nanti ada kenaikan bahan yang tak terduga. Dan untuk tenaga pun ini juga harus dihitung ya kulikers, karena kita kan harus menghitung energi-energi yang kita keluarkan juga. Dan kalau misalnya ada kenaikan bahan yang mendadak seperti telur sekarang nih kulikers, jadi kita udah siap nih tanpa kita harus menaikkan harga jual kita. Jadi misal tadi total kita beli bahan utama adalah 40.000, maka jumlah dari biaya lain-lainnya adalah 50%-nya atau 20.000. Sekarang kita sudah bisa menghitung untuk modal keseluruhannya, yaitu dari modal awal yang tadi contohnya adalah 40.000, modal utamanya 40.000 ditambah dengan modal lain-lainnya yaitu 20.000 atau setengah dari modal utama. Jadi totalnya adalah 40.000 ditambah 20.000 sama dengan 60.000.
itu adalah modal keseluruhannya. Setelah sudah ketemu modal keseluruhannya, maka sekarang kita bagi rata modal keseluruhan dengan jumlah roti yang kita dapat. Misalnya 1 kilo terigu ini bisa menghasilkan 50 roti. Jadi kita membagikan tadi bagi rata ya, 60.000 dibagi ke 50 roti. Jadi modal keseluruhan dari sebuah roti itu adalah 1.200. Setelah itu yang kita lakukan adalah dari harga per roti tadi yang 1.200 itu kita kalikan dengan besarnya persentase untung yang kita mau dapat. Misalnya kayak di sini memakai 50%. Jadi 1.200 ini kita kalikan dengan 50% dan hasilnya adalah 600. Jadi 600 ini adalah untung yang bisa kita dapat dari sebuah roti yang kita jual. Setelah itu, untuk menentukan harga jual rotinya adalah modal keseluruhan tadi yang 1.200 kita tambahkan dengan untung yang pasti kita dapat yaitu 600. Jadi secara keseluruhan untuk harga jual roti kita bisa patok di harga 1.800, atau misalnya para kolikers ingin langsung membulatkan bisa di harga 2.000. Jadi para kolikers bisa memasang harga untuk roti ini adalah 1.800, atau kalau misalnya mau biar nggak bingung-bingung bisa di harga 2.000. Jadi harga 1.800 atau 2.000 tadi adalah harga paling rendah untuk kita jual ya kolikers. Tapi kalau misalnya para kolikers mau menjual lebih tinggi lagi bisa, berarti kolikers bisa menambah keuntungan para kolikers lagi. Perhitungan seperti ini juga bisa digunakan para kolikers untuk menghitung harga jual untuk kue atau jajanan atau bolu atau donat atau makanan apa aja yang kolikers jual. Demikian informasi dan tips dari Jengkulik cara simpel menghitung harga jual untuk kue ataupun jajanan ataupun donat atau bolu yang kolikers jual. Jadi semoga dengan cara ini kolikers bisa mendapatkan untung sesuai dengan keinginan para kolikers ya. Jadi tidak ada nombok ataupun tidak ada rugi. Terima kasih kepada para kolikers yang sudah mengikuti video ini dari awal hingga akhirnya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada para kolikers ya. Dan untuk para kolikers, jangan lupa untuk terus subscribe channel Jengkulik, like, komen, dan share juga channel Jengkulik kepada teman-teman para kolikers, biar yang lainnya juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat dari Jengkulik. Terima kasih para kolikers yang sudah setia mengikuti channel Jengkulik juga ya. Sampai ketemu di video Jengkulik yang selanjutnya. Sampai